Perkenalkan, saya Antonius Wirawan, NPM 301616795. Sekarang akan menjelaskan tentang routing di jaringan komputer. Nah, routing itu adalah suatu proses di mana router itu akan memiliki suatu jalur supaya suatu perangkat dapat berkomunikasi dengan perangkat yang berada di jaringan yang lain. Nah, di routing ini, jadi kita bisa mengatur suatu router supaya bisa menghubungkan dua jaringan yang berbeda sehingga semua host-host di antara dua jaringan yang berbeda tersebut dapat saling berkomunikasi. Nah, jadi kan kalau misalnya suatu jaringan terhubung dengan jaringan yang lain, bisa saja memiliki jalur yang berbeda. Jadi bagaimana cara suatu router itu menentukan mana jalur yang digunakan adalah dengan menggunakan yang namanya administrative distance atau menggunakan metrik. Nah, jadi kalau di administrative distance, dia itu akan mengambil rutenya berdasarkan protokol yang digunakan dalam jaringan tersebut. Jadi setiap protokol itu memiliki suatu value yang menggambarkan administrative distance-nya. Nah, nanti router kita akan memilih mana yang value-nya paling kecil yang diutamakan untuk digunakan. Misalnya di sini, jika misalnya ada yang menggunakan static root dan ada yang menggunakan RIP. Nah, static root itu kan nilai administrative distance-nya 1, sedangkan RIP itu nilainya 120. Nah, maka router kita akan menggunakan jalur yang menggunakan static root itu karena nilai administrative distance-nya lebih kecil. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya protokol yang digunakan itu sama, sehingga administrative distance-nya kan pasti sama. Nah, kita bisa menggunakan metode metrik. Kalau di dalam metode metrik ini, kita memiliki suatu satuan perhitungan lainnya yang dapat dijadikan acuan untuk memilih mana jalur yang digunakan. Misalnya kalau di RIP, dia itu menggunakan hop count. Contohnya di sini, jika misalnya dari router 1 kita ingin menghubungkan ke host di sini. Kalau dari router 1 ini kan bisa kita lihat terjadi dua percabangan. Satu bisa melewati router 2 ataupun yang kedua melewati router 3 ke router 4 dan bisa sampai ke host juga. Nah, kita melihat berapa banyak router yang dilewati untuk menuju ke host ini. Misalnya dari router 1, kalau misalnya ke router 2, dia kan hanya melewati satu router. Maka nanti hop count-nya cuma satu. Sedangkan kalau misalnya dia ke router 2, ke router 3, dia akan melewati ke router 3 dan 4. Sehingga hop count-nya akan menjadi 2. Nah, metrik ini mengambil sama seperti tadi itu nilai yang paling kecil. Sehingga paling efisien. Nah, karena yang paling kecilnya itu merupakan jalur yang di atas ini, yaitu yang melewati router 2, maka nanti ini akan dijadikan route-nya untuk routing-nya. Nah, selanjutnya adalah perbedaan dari static routing dan juga dynamic routing. Static routing itu adalah routing di mana suatu penentuan jalurnya atau routingnya ditentukan oleh seorang network administrator. Jadi adminnya itu mengatur mana yang akan dilewati ketika mengirimkan paket. Sedangkan dynamic routing itu nanti routernya bisa memilih sendiri mana jalur yang akan dilewatinya tanpa harus diperintahkan oleh seorang administrator. Nah, static routing ini dia pasti akan lebih mudah untuk diterapkan dalam suatu jaringan topologi. Tapi jika misalnya kita miliki suatu jaringan yang sangat luas, maka akan sangat sulit untuk mengatur dan mengonfigurasinya. Oleh sebab itu, jika misalnya kita miliki suatu jaringan yang besar, lebih cocok untuk menggunakan dynamic routing daripada static routing. Ini ada beberapa perbedaan antara static dan dynamic routing dengan keuntungan dan kekurangannya masing-masing. Di mana pada static itu keuntungannya adalah mudah diimplementasi pada jaringan dengan skala kecil. Dia juga aman karena kita bisa mengatur
dia akan melewati yang mana saja. Juga dia itu tidak memiliki algoritma dan juga rutenya akan selalu sama karena sudah kita tentukan dari awal. Sedangkan kekurangannya adalah sulit diterapkan pada jaringan yang besar dan kompleks. Kompleksitas akan meningkat jauh seiring dengan pertumbuhan skala jaringan yang kita buat. Lalu diperlukan juga routing manual untuk setiap kali ada kita ingin menambahkan suatu jaringan atau rerouting traffic. Sedangkan untuk dynamic, keuntungannya adalah cocok untuk digunakan ketika kita mengatur jaringan yang besar dan menggunakan banyak router. Lalu independen dan juga dapat secara otomatis beradaptasi ke topologi yang baru. Tetapi kekurangannya lebih kompleks dan sulit untuk diimplementasi, kurang aman karena dia bisa secara otomatis memilih jalurnya tanpa kita kontrol sepenuhnya. Lalu route-nya itu bergantung dengan kondisi topologi pada saat itu dan juga memerlukan tambahan proses CPU, RAM, dan bandwidth. Di dalam static routing itu ada yang namanya konfigurasi next hop address dan juga forwarding atau exit interface. Contohnya ini, jika misalnya kita memiliki satu topologi seperti ini. Kalau misalnya kita lihat dari router R1, maka address-nya itu merupakan address dari router 2 ini, yaitu 10.0.0.2. Sedangkan kalau untuk yang forwarding atau exit interface, jika kita lihat dari router R1, maka exit interface-nya itu merupakan serial 010. Kemudian kita lanjut ke RIP. RIP atau Routing Information Protocol itu merupakan suatu protokol routing dan dia itu menggunakan hop count untuk perhitungan metrik yang tadi sudah dijelaskan di atas. Di dalam protokol RIP ini terdapat timer, di mana RIP itu setiap 30 detik sekali kan dia selalu mengupdate routing table-nya kepada router yang berada di sebelahnya. Maka ada suatu timer namanya update, yang mana dia tiap 30 detik sekali dia akan mengupdate seluruh RIP routing table-nya dan dikirimkan ke router-router di sebelahnya yang menggunakan RIP juga. Kemudian ada invalid. Jadi kalau misalnya suatu router tidak mengupdate routing table-nya setelah 180 detik, maka router tersebut tidak akan dimasukkan ke dalam state unreachable. Nah, jika sudah di unreachable, jika misalnya sudah di unreachable selama 240 detik atau lebih, maka router tersebut atau path tersebut akan dihapus dari RIP ini. Dan juga ada timer hold down. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.